1066 orang-orang mati rasa. Wei Zhenfang sangat terkejut hingga matanya lurus, dan tangannya gemetar saat memberi hormat. Senior. Namun di tengah-tengah perkataannya, dia melihat pisau ajaib yang bersinar di tangan Yi Feng, dan kata-katanya tertahan di tenggorokannya. Dia hanya bisa menjawab dengan susah payah. Semuanya terserah padamu, senior. Wei Zhenfang juga ingin melarikan diri, tetapi pisau itu benar-benar menakutkan, dan kultivasi Yi Feng membuatnya semakin takut. Jika dia menolak secara langsung, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Menghancurkan jimat teleportasi dan melarikan diri mungkin tidak lebih cepat daripada pisau. Melihat lelaki tua itu memberi hormat dengan patuh, Yi Feng mengangguk puas dan berjalan maju. Mereka berdua berjalan menuju kedalaman hutan, satu di depan dan satu di belakang, tetapi posisi mereka saling bertukar, dan suasana hati serta ekspresi mereka terus berubah saat mereka masuk lebih dalam. Terus bergerak maju, Yi Feng memimpin jalan dengan pisau, dan seluruh jalan itu seperti berjalan di tanah datar. Pengalaman yang diperolehnya tidak ada habisnya, dan senyumnya menjadi semakin cemerlang. Firasat akan menjadi kaya semakin kuat. Di belakangnya, ekspresi lelaki tua botak Wei Zhenfang berubah lagi dan lagi. Saat dia terus melihat iblis-iblis kuat jatuh ke tanah, perkiraannya terus meningkat. Peringkat surgawi 2, peringkat surgawi 3, peringkat surgawi 4, sampai kerangka emas lainnya jatuh ke tanah, matanya sudah terbuka lebar, dan dia benar-benar membatu. Wei Zhenfang mati rasa. Senior ini, terlalu kuat. Kultivasinya begitu kuat sehingga menyegarkan kognisinya. Benar-benar tak terduga, mengapa makhluk seperti itu muncul di bintang Suihan. Jika dia tahu bahwa orang ini begitu kuat, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya bahkan jika dia memiliki 10.000 keberanian. Dia juga merampok mayat iblis orang lain. Bukankah ini lelah hidup? Pada saat ini, Wei Zhenfang mengikutinya ke hutan lebat, terkejut dan takut, wajahnya sangat pucat, dan ususnya hampir hijau karena penyesalan. Adapun menggunakan jimat teleportasi untuk melarikan diri. Ketika dia bertemu dengan master seperti itu, dia masih melarikan diri. Betapapun bodohnya dia tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Selama senior ini tidak melepaskannya dan menggerakkan jari kelingkingnya, jimat teleportasinya tidak akan berguna. Bahkan dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah bisa lepas dari telapak tangannya. Mengikuti dengan ekspresi pahit di wajahnya, Wei Zhenfang gemetar dan tidak berani bersuara. Dia diam-diam merobek jimat teleportasi dan menelannya ke dalam perutnya, seperti antek. Sampai pohon-pohon beku di depannya menjulang tinggi, dan mereka akan memasuki kedalaman hutan. Wei Zhenfang sangat takut sehingga kakinya gemetar, dan dia sangat menyesalinya sehingga dia hampir memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Sialan, dia harus mencari pisau pinjaman untuk membunuh seseorang sejak awal, dan sekarang dia telah memasuki kedalaman hutan es dan salju dan tidak tahu bagaimana dia akan mati. Bukankah ini seperti menembak kakinya sendiri? Wei Zhenfang sangat menyesal dan panik sehingga dia tidak berani melangkah lebih jauh. Dia berlutut di tanah dan bersujud kepada Yi Feng untuk memohon belas kasihan. Senior, mohon ampun. Kultivasi saya dangkal, dan saya benar-benar tidak berani melanjutkan. Saya berharap senior akan berbelas kasihan dan membiarkan saya pergi. Wow. Pria tua botak itu tiba-tiba menangis, dan Yi Feng berbalik dan tertegun. Melihat jalan yang sunyi di depan, dia dibiarkan dengan wajah bingung. Apakah itu benar-benar menakutkan? Tiba-tiba melihat pria tua itu berlutut, Yi Feng bingung. Sepertinya tidak ada iblis yang kuat di depan, jangan begitu takut. Kata-kata yang menghibur itu terdengar, dan mata Wei Zhenfang membelalak dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Senior, tidak, Paman. Anda memiliki kultivasi yang luar biasa, Anda adalah master yang tak tertandingi, tetapi saya hanya seorang pemula kelas 1, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda? Wei Zhenfang lebih dari sekadar takut, dia sangat frustrasi sehingga dia hampir bersumpah. Tetapi bagaimana dia bisa benar-benar mengucapkan kata-kata cemas ini? Wei Zhenfang gugup dan memberi hormat, dan dia hanya bisa memohon belas kasihan dengan hati-hati. Senior, kultivasiku benar-benar dangkal, aku tidak berani maju, dan aku mohon senior untuk lebih bijaksana. Sambil memohon belas kasihan, dia melihat sekeliling dengan takut. Bahkan sedikit angin membuat lelaki tua itu semakin gugup, kelopak matanya berkedut liar dan air mata jatuh seperti pilar, dan dia bersujud dan memohon belas kasihan, meninggalkan bekas di es. Melihat postur gugup itu, Yi Feng juga kehilangan kesabarannya. Dia sudah membuat keributan sebelum sesuatu terjadi, dan dia tampak seperti takut akan segalanya. Dia memang sedikit pecundang, dan dia tidak bisa diandalkan untuk terus memimpin jalan. Bagaimanapun, ada berbagai tingkat kultivasi, dan takut mati adalah hal yang wajar. Yi Feng hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan simpatik. Baiklah kalau begitu. Wei Zhenfang sedikit tidak percaya dengan kata-katanya. Setelah beberapa saat linglung, matanya penuh dengan kegembiraan, seolah-olah dia telah diampuni. Dia berterima kasih dan membungkuk berulang kali, lebih bersemangat daripada seorang anak yang menerima uang tahun baru. Terima kasih, senior, terima kasih, senior.
Namun sebelum dia sempat mengucapkan beberapa patah kata, Yi Feng memotongnya. Jangan berterima kasih dulu, aku masih punya hal lain yang harus kulakukan. Klik, Wei Zhenfang, yang baru saja menemukan kesempatan untuk bertahan hidup, membeku, dan tatapan gugup muncul di matanya. Seperti yang diharapkan, masalah ini pasti tidak sesederhana itu, dan senior tidak akan melepaskannya begitu saja. Namun sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, semuanya karena pelanggaran kasar di awal. Dia sudah menduganya dan sudah menyadarinya. Wei Zhenfang tidak berani mengeluh lagi, tetapi membungkuk dengan tegas dengan wajah penuh tekad. Tolong beri aku petunjuk, senior. Aku tidak punya keluhan tentang hukuman apapun. Teruslah maju dan tunjukkan jalan, dan mungkin mati di tangan iblis, atau akui kesalahanmu saat itu juga dan biarkan senior ini menghukummu. Dia masih tahu bagaimana memilih. Melihat pertobatan yang serius, Yi Feng memiliki pendapat yang lebih baik tentang orang tua ini. Aku tidak menyangka, mantan perampok kejam itu, setelah dipukuli, sebenarnya memiliki wajah yang ingin mengubah jalannya. Dari sudut pandang ini, dia tidak putus asa. Mengingat pengalaman hebat yang diperoleh hari ini, Yi Feng lebih menyenangkan bagi lelaki tua itu. Mengangguk sedikit, dia terkekeh dan bertanya. Jangan gugup, aku tidak mengatakan akan menghukummu, aku hanya ingin bertanya, apakah kamu kenal Zhong Limeng? Apakah Zhong Limeng dari Changyun Tiangong? Wei Zhenfang terkejut dengan pertanyaan itu, dan wajahnya jelas tercengang. Dia diundang oleh Fu Haotian untuk membunuh iblis itu, bagaimana mungkin dia tidak mengenal Zhong Limeng? Mereka berdua adalah musuh bebuyutan dalam pertempuran ini untuk mendapatkan ajaran langsung. Senior itu pasti memiliki makna yang dalam ketika menanyakan hal ini. Mungkin senior itu tahu tentang kelompok mereka yang merampok monster sejak lama. Jika dia menanyakan hal ini, dia mungkin akan menghukum mereka dengan keras. Bahkan jika dia memiliki firasat buruk, Wei Zhenfang tidak berani berbohong. Dia membungkuk dengan wajah gugup dan menjawab dengan ragu-ragu. Ki, laporkan kepada senior, saya kenal Nona Zhongli. Yi Feng mengangguk ketika mendengarnya. Tampaknya gadis itu bukan orang biasa. Changyun Tiangong tampaknya memiliki reputasi. Bahkan lelaki tua botak ini mengenalnya, jadi mudah untuk dihadapi. Yi Feng melambaikan tangannya dengan ringan, dan sejumlah besar mayat iblis menumpuk di sampingnya, seperti puncak raksasa. Jumlah mayat iblis yang dilebih-lebihkan, bahkan jika mereka sudah mati, memancarkan tekanan yang menakutkan dan aura pembunuh, yang mengejutkan pikiran Wei Zhenfang. Di samping tumpukan mayat iblis ini, dia seperti seekor semut. Wei Zhenfang mengangguk cepat, hanya dengan rasa takut dan hormat di matanya. Senior, berikan saja perintah, apapun yang terjadi, aku akan patuh. Melihat bahwa lelaki tua itu sangat bijaksana, Yi Feng juga tersenyum cerah. Baiklah. Kamu bawa mayat iblis ini ke Zhong Limeng, lakukan saja pekerjaan ini dengan baik. Wei Zhenfang tersambar petir, dan langsung mengetahui semuanya. Bawa ke Zhong Limeng. Ternyata ahli senior ini diundang oleh gadis itu. Aku tidak menyangka bahwa Zhong Limeng, yang tampaknya tidak berdaya, benar-benar memiliki jaringan kontak yang mengerikan. Dia tampak sangat rendah hati pada hari kerja, tetapi ternyata dia sangat tersembunyi. Benar saja, para kandidat Changyun Tiangong tidak ditutup-tutupi. Latar belakang keluarga Fu Haotian luar biasa, dan Zhong Limeng masih bisa mendapatkan begitu banyak pendukung. Pasti ada alasan yang tidak diketahui orang biasa. Kakak senior dari generasi muda Changyun Tiangong ini benar-benar memiliki sesuatu. Akhirnya memahami sebab dan akibat, mata Wei Donghai membelalak kaget. Melihat tatapan itu, Yi Feng mengira orang ini akan menyesalinya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam. Kenapa, kamu tidak mau? Wei Zhenfang ketakutan dan gemetar, lalu buru-buru membungkuk dan tersenyum untuk meminta maaf. Ya, aku mau. Yakinlah, senior, aku pasti akan membawa mayat-mayat iblis ini ke Zhongli, Nona Zhongli. Ekspresinya terus berubah, dan Yi Feng tampak curiga. Bagaimanapun, orang tua ini memiliki riwayat perampokan, dan sangat mungkin sifatnya sulit diubah. Jika dia mengambil mayat-mayat iblis itu akan menjadi kerugian besar. Setelah berpikir sejenak, Yi Feng belajar dari pengalaman sebelumnya dan membelalakkan matanya. Kalau begitu kamu bersumpah dulu, dan jika kamu melanggarnya, seluruh keluargamu akan mati. Dengan sumpah sebagai jaminan, setidaknya dia bisa merasa sedikit lebih tenang. Tanpa ragu, lelaki tua Wei segera mengulurkan 3 jarinya ke langit. Tuhan memberkatimu, aku, Wei Zhenfang, pasti akan membawa mayat-mayat iblis ini ke Nona Zhongli. Jika kau melanggar sumpahmu, kau akan disambar 5 petir, keluargamu akan hancur, tubuhmu akan dicabik-cabik oleh 5 kuda, jiwamu akan musnah, dan kau akan dibunuh dan menjadi binatang buas selama beberapa generasi. Dia mengumpat lagi, dan semakin dia mengumpat, semakin kejam jadinya. Dia benar-benar menjadi semakin terampil, seolah-olah dia mengumpat setiap hari, dan kalimat-kalimat keluar dari mulutnya. Keteguhan hati dan kekejamannya agak keterlaluan, tetapi Yi Feng masih sedikit khawatir. Dia mengeluarkan parang dan memegangnya di depan bandit tua itu, berpura-pura mengancamnya dengan keras.
Jika kau berani bermain trik, kau akan mati di masa depan. Wajah Wei Zhenfang menegang, dan dia membungkuk seperti ayam yang mematuk nasi. Jangan khawatir, senior, jangan khawatir. Sekalipun aku punya 10.000 keberanian, aku tidak akan pernah berani mempermainkanmu. Aku pasti akan mengikuti instruksimu dan membawa mayat-mayat iblis itu ke Nona Zhongli. Melihat ekspresinya yang serius, Yi Feng dengan enggan mempercayainya. Dengan beberapa lapis perlindungan, seharusnya tidak akan ada terlalu banyak masalah. Melihat lelaki tua itu dengan hati-hati mengeluarkan cincin penyimpanan, dengan hati-hati mengumpulkan semua mayat iblis, tidak menyisakan sehelai rambut pun, dan berterima kasih kepadanya berulang kali sebelum pergi. Dia sangat hormat selama seluruh proses, dan tampaknya benar-benar berubah menjadi lebih baik. Yi Feng mengangguk puas dan menuju sendirian ke kedalaman hutan beku. Bab 1067 hari ini berbeda dari masa lalu. Di persimpangan Bukit Darah, di samping tenda, Zhong Limeng menunggu dengan cemas dan melihat sekeliling. Akhirnya, Song Sugu muncul, tetapi masih tidak melihat Yi Feng, jadi dia bergegas maju untuk bertanya. Paman Song, apakah Anda pernah bertemu Tuan Yi? Song Sugu menggelengkan kepalanya perlahan, wajahnya sedikit serius. Aku tidak menemukannya, mungkin. Sebelum dia selesai berbicara, keduanya tahu bahwa Yi Feng tidak terlihat selama beberapa hari ini, dan dia mungkin telah meninggal di Bintang Suihan tempat para iblis berkumpul. Zhong Limeng masih memiliki wajah yang tegas dan menyela spekulasi ini. Paman Song, tidak peduli apapun, aku akan menunggu sampai Tuan Yi datang. Melihat keponakannya bersikeras berulang kali, Song Sugu hanya bisa menghela nafas pelan. Dia tahu betul temperamen Zhong Limeng. Sebagai seorang wanita, dia memiliki kebenaran yang luar biasa dan selalu bertindak dengan cara yang jelas untuk berterima kasih dan membenci. Bagaimana mungkin orang seperti itu meninggalkan Yi Feng dan mengabaikannya? Keduanya menunggu lama, dan saudara-saudari lainnya juga kembali satu demi satu. Hampir semuanya berwajah muram dan tampak kesepian. Tidak peduli berapa banyak pertanyaan yang diajukan Zhong Limeng, jawaban yang didapatkannya semuanya sama. Kakak, aku mencari di lembah sungai barat sejauh 1000 mil, tetapi aku tetap tidak dapat menemukan jejak Tuan Yi. Aku mencarinya di ladang es selatan selama beberapa hari, tetapi aku tidak melihatnya. Aku juga tidak menemukannya. Kakak, Tuan Yi tidak dapat ditemukan di manapun. Jika dia masih hidup, dia mungkin tersesat dan mungkin telah pergi jauh ke Bintang Suihan. Kakak Liu benar. Kami berusaha sekuat tenaga untuk mencari selama setengah bulan, tetapi kami tetap tidak dapat menemukan Tuan Yi. Jika dia tidak tersesat, aku khawatir dia dalam bahaya. Kata-kata eufemisme itu membuat semua orang merasa kesepian dan suasananya sangat suram. Bahkan jika mereka bertemu secara kebetulan, antusiasme dan kebenaran Yi Feng selalu membuat mereka bersyukur dan mengingatnya. Bahkan jika mereka kehilangan jejaknya, mereka tetap tidak tega untuk menyerah dalam pencarian. Setelah mencari selama setengah bulan, semua orang memiliki firasat buruk. Di tengah kerumunan, Zhong Limeng mengerutkan kening, dan tampak enggan menyerah. Melihat itu, Song Sugu, sebagai seorang tetua, harus mengingatkannya. Keponakanku, kita sudah berada di sini selama setengah bulan. Roh jahat Bintang Suihan yang bergejolak terlalu berat. Jika kita tinggal lama, kita akan terkikis oleh roh jahat. Kita telah memperoleh beberapa keuntungan dalam perburuan iblis ini, dan sekarang saatnya untuk kembali. Sebuah suara berat terdengar, dan Zhong Limeng menggigit bibir merahnya dengan ringan, tetapi dia harus menjawab. Sepertinya ini satu-satunya cara. Mari kita kembali ke Istana Surgawi terlebih dahulu dan mengingat kebaikan ini. Nanti, kita akan pergi ke Yunxing di waktu luang kita untuk mencari kerabat dan teman Yi Feng dan mencoba yang terbaik untuk berterima kasih dan memberi kompensasi kepada mereka. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar suara itu, dan mengingat sosok muda yang rendah hati dan rendah hati di hati mereka, dengan penyesalan di mata mereka. Dalam sekejap mata, tenda menghilang dan api unggun padam. Perahu terbang itu berlayar dan langsung menuju bintang-bintang, melesat melintasi langit. Di langit yang jauh, Wei Zhenfang bergegas mendekat, lengannya yang patah diperban dan tergantung di depannya, matanya penuh dengan ketidaksabaran, dan dia menggumamkan sesuatu. Mengapa kita tidak dapat menemukannya? Kita harus menemukan Zhong Limeng apapun yang terjadi. Kita harus berteman dengannya. Jika kita tidak dapat melakukan ini, senior akan menyalahkan kita di masa depan, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Zhong Limeng tidak boleh kalah. Ini adalah keinginan senior, dan tidak seorang pun dapat menentangnya. Wei Zhenfang mempercepat penerbangannya lagi, cemas dan lelah. Hari-hari ini, dia tidak punya waktu untuk memburu satu monster pun. Dia selalu mencari jejak Zhong Limeng, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak pernah bertemu dengan tim itu. Memikirkannya, itu hanya bisa terjadi karena tim itu bubar. Zhong Limeng berani berpencar di Bintang Suihan dan membiarkan orang-orang yang datang untuk memburu monster secara terpisah. Bahkan pria pun akan malu dengan keberanian seperti itu. Mungkinkah dia dapat disukai dan dibantu oleh senior?
Itu memang luar biasa. Setelah menyaksikan kultivasi Yi Feng yang mengerikan, Wei Zhenfang akan merasa bahwa tebakan keterlaluan apapun tentang Zhong Li Meng masuk akal, dan dia tidak lagi berani membencinya. Bahkan jika dia tidak menemukannya selama setengah bulan, niatnya untuk berteman menjadi lebih kuat. Tepat saat dia melaju lagi, aliran cahaya naik dari langit dan menghilang ke langit berbintang yang tak berujung. Swoosh! Wei Zhenfang berhenti di udara karena terkejut dan menatap aliran cahaya itu. Setelah melihat lebih dekat, penyesalan dan kecemasan meluap dari matanya. Sepertinya itu adalah kapal terbang Istana Changyun. Oh tidak, Nona Zhongli dan kelompoknya sudah pergi. Apa yang harus saya lakukan? Wei Zhenfang sangat cemas sehingga dia ingin mengejarnya. Tetapi kapal terbang itu milik Istana Changyun dan tidak sebanding dengan kapal terbang biasa. Begitu terbang keluar dari bintang Suihan, kapal itu dapat melarikan diri ke dalam kehampaan dan kembali. Bahkan jika dia berlari dengan kecepatan penuh, dia tidak akan pernah bisa mengejarnya. Wei Zhenfang tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan sangat cemas sehingga dia hampir berteriak. Pada saat ini, sebuah suara hangat terdengar. Semuanya, silakan kembali ke kapal terbang. Sudah waktunya untuk kembali ke Istana Changyun. Mendengar suara yang dikenalnya, Wei Zhenfang harus menggertakkan giginya dan menarik kembali pandangannya. Transmisi suara Fu Haotian mewakili pemberitahuan keberangkatan terakhir. Jika tidak ada kapal terbang, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan tubuhnya yang terluka parah. Jika dia terinfeksi oleh energi iblis dan turbulensi spasial, dia mungkin akan mati di sini. Tidak mau berbalik, Wei Zhenfang harus bergegas ke tempat yang disepakati. Setelah sebatang dupa penuh, di pantai beku puluhan ribu mil jauhnya, sekelompok lebih dari 20 orang menunggu dan berdiskusi. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua, yang semuanya memancarkan aura yang menakutkan, dengan sikap dan ucapan yang luar biasa. Ada ribuan mayat iblis yang dipajang di samping mereka, cukup untuk membuat siapapun tercengang. Di tengah kerumunan, Fu Haotian, mengenakan pakaian yang indah, berdiri dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan, dan dia berdiri dan menunggu dengan sabar. Tiba-tiba, aliran air jatuh ke tanah, dan seorang lelaki tua botak melangkah mendekat. Melihat Wei Zhenfang muncul, semua orang menatapnya, lalu melihat lengannya yang patah, saling memandang dengan samar, dan ekspresi rumit mulai terjalin di mata semua orang. Fu Haotian tampak tenang, dan segera melangkah maju untuk menyambutnya dengan kepalan tangan. Tuan Wei, kami telah menunggu lama. Dia tidak bertanya tentang hasil perburuan iblis, dan pertama-tama bertukar basa-basi. Kemudian dia tampak terkejut dan bertanya dengan khawatir. Tuan Wei, mengapa Anda terluka parah? Saya malu telah menyebabkan Anda terluka parah karena perselisihan sesaat. Saya benar-benar tidak nyaman. Ini 2 obat suci penyembuhan surgawi, mohon jangan menolak, Tuan Wei. Saat dia mengatakan itu, dia melihat cincin penyimpanan mewah itu berkedip dengan cahaya, dan sebuah kotak brokat kecil diberikan dengan kedua tangannya. Kata-kata dan tindakannya selama proses itu sangat sempurna, seperti seorang pemuda yang saleh. Para master yang hadir tampak kagum. Ketika mereka melirik kotak brokat itu, mereka tidak bisa menahan pandangan serakah di mata mereka. Sebelum Wei Zhenfang dapat berbicara, para master berbicara satu demi satu. Tuan Fu sangat saleh. Kami merasa terhormat untuk melayani Anda. Tuan Fu baik dan saleh. Dia adalah pilihan terbaik untuk penguasa Istana Surgawi. Tuan Fu, jangan khawatir. Kami berjanji untuk membantu. Kami sudah menduga akan ada korban dan bersedia membantu. 2 pil kelas surgawi ini cukup untuk membuat saudara Wei pulih. Haha, pil kelas surgawi sangat berharga. Saudara Wei benar-benar berkah tersembunyi. Aku hanya tidak tahu berapa banyak monster yang telah dibunuh saudara Wei. Kekaguman itu bercampur dengan yin dan yang. Wajah para master itu sangat realistis. Mereka biasanya memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara, tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keserakahan mereka di depan godaan pil kelas surgawi. Ada banyak orang yang memanfaatkan orang lain. Fu Haotian berpura-pura tidak puas dan melirik semua orang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Wei Zhenfang lagi dan mengatakan sesuatu yang berarti dan prihatin. Jangan khawatir, Tuan Wei. Semua senior mengkhawatirkan Anda. Mereka tidak memiliki niat lain. Perburuan iblis tidak perlu disebutkan. Selama Anda dapat kembali dengan selamat, tidak ada hal lain yang penting. Ketika kata-kata Fu Haotian terdengar, semua orang menjadi lebih hormat. Pada saat yang sama, mereka juga menatapnya secara diam-diam. Ada senyum tipis di wajah mereka, tetapi ekspresi mereka jauh lebih acuh tak acuh, seolah-olah mereka sedang melihat sampah. Sekelompok orang sangat munafik. Di masa lalu, Wei Zhenfang juga akrab dengan suasana seperti ini. Yang disebut kuat dihormati, dan yang lemah hanya layak dicemooh dan dihina. Baru pada saat inilah dia merasakannya secara mendalam. Sungguh sekelompok penjahat. Tidak apa-apa untuk mengatakan dengan tidak tulus, tetapi mereka semua memandang rendah orang lain. Jika sebelumnya, dia akan langsung melompat, tetapi setelah menyaksikan sikap seorang master sejati, suasana hati Wei Zhenfang telah berubah drastis.
Di matanya, tidak ada lagi sekelompok teman jahat ini. Bahkan Fu Haotian, yang dipuji oleh semua orang, sekarang tampaknya hanya seorang munafik. Dibandingkan dengan para pendahulu, kultivasi dan sikap kelompok orang ini jauh tertinggal. Hari ini berbeda dari masa lalu. Wei Zhenfang tidak lagi mau bergaul dengan orang-orang ini, dan visinya telah meningkat beberapa kali lipat. Mengingat bahwa ia masih harus naik perahu terbang, ia memaksakan senyum. Hehe, aku terluka parah karena aku pergi jauh ke dalam hutan beku dan bertemu dengan klan iblis tingkat surgawi. Setelah pertarungan yang panjang, aku cukup beruntung untuk menang. Aku mengingat hal-hal penting Tuan Fu lebih dari siapapun. Ketika kata-kata ini terdengar, ekspresi semua orang berbeda. Fu Haotian juga tercengang ketika mendengarnya, dan tiba-tiba tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Wei Zhenfang, berani pergi ke hutan beku. Itu adalah pusat bintang Suihan. Dengan kultivasi Wei Zhenfang, bagaimana ia bisa bertahan hidup? Para master lainnya juga tercengang, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Satu kata mengejutkan semua orang. Wei Zhenfang sangat menyadari kesenjangan dalam penglihatan. Di mata para penjahat ini, tingkat surgawi sudah menjadi master teratas. Ia tahu bahwa kultivasi pendahulu itu jauh di atas tingkat surgawi. Melihat keheranan orang banyak, wajah tua Wei Zhenfang sama sekali tidak memerah. Ia terus berbicara dengan percaya diri dan menegakkan tubuhnya. Aku pergi jauh ke dalam hutan beku untukmu dan bertarung melawan 8 iblis burung kelas 1. Bahkan jika aku kalah, aku pasti memenuhi syarat untuk menerima 2 pil ini, kan? Jika kau tidak percaya, kau bisa pergi dan memeriksanya. Kau pasti bisa melihat lubang berdarah itu. Pertanyaan itu menimbulkan ribuan gelombang keterkejutan, dan semua orang terkejut. Kata-katanya terdengar sempurna. Setelah melihat tangan Wei Zhenfang yang patah, meskipun masih ada keraguan, semua orang mempercayainya 80%, dan juga terkejut dengan rahasia tersembunyi Wei Zhenfang. Aku tidak menyangka bahwa lelaki tua Wei benar-benar bisa bertarung melawan 8 iblis burung kelas 1. Bertahan hidup dengan tangan yang patah sudah cukup untuk membuat para pahlawan bangga. Kultivasi orang ini pasti di atas kelas 1 peringkat surgawi. Fu Haotian segera menawarkan pil itu, dan senyumnya beberapa kali lebih ramah. Mengapa kau berkata begitu, Tuan Wei? Kau kembali dalam keadaan terluka, jadi wajar saja jika aku menawarkan ramuan itu kepadamu. Yang lain bergema satu demi satu, dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Di tengah kerumunan, Wei Zhenfang dengan bangga melangkah maju dan menaiki perahu terbang. Tidak peduli seberapa dekat orang lain dengannya, dia tetap acuh tak acuh, menunjukkan sikap seorang master. Hanya mendengar bahwa dia telah mengalahkan iblis burung kelas 1 dari peringkat surgawi, sikapnya berubah drastis. Sialan, mereka semua sampah. Jika mereka diizinkan melihat sikap senior, bukankah mereka akan takut setengah mati dan bahkan menjilati sol sepatu orang lain hingga bersih? Hal semacam ini tidak layak untuk bersaing dengan Nona Zhongli yang ditolong oleh senior. Haha, di tengah rasa takut dan iri sekelompok orang, Wei Zhenfang meminum ramuan itu sebagai hal yang wajar, dan matanya mulai menunjukkan penghinaan. Semua orang juga menganggapnya wajar. Seolah-olah mereka menyaksikan pertarungan seorang master di tempat. Meskipun Wei Zhenfang tidak menyerahkan iblis apapun, pemimpinnya, Master Fu, masih bersikap hormat, bahkan lebih hormat dari sebelumnya, dan menganggap Wei Zhenfang sebagai keuntungan besar dari perjalanan ini. Dengan tawa dan sanjungan sepanjang jalan, kapal terbang itu tenggelam ke lautan bintang. Bab 1068 mengetahuinya dengan baik. Lautan awan naik, dan matahari terbit di timur. Bermandikan sinar matahari pagi yang keemasan, gelombang awan yang bergelombang berubah dalam berbagai cara, seolah-olah semua situasi putus asa di dunia muncul di lautan awan ini, pemandangan negeri dongeng. Di tengah lautan awan, puncak besar menjulang dari tanah, menembus awan dan tenggelam ke langit, menghadap matahari terbit di langit, menghadap lautan awan. Di puncak-puncak, ada lapisan istana. Changyun Tiangong telah berdiri di sini selama siapa yang tahu berapa tahun, dan setiap batu bata dan ubin dapat menunjukkan pesona jalan yang tersisa, seolah-olah dapat bersaing dengan matahari dan bulan. Langit penuh dengan awan kemerahan, dan ada semburan suara keberuntungan. Suara lonceng dan genderang musik peri terdengar, dan Fu Haotian, mengenakan pakaian mewah, melangkah maju dengan mantap dengan kedua tangan di belakang punggungnya, melewati beberapa pintu istana, dan berdiri di luar aula sambil menunggu. Ada banyak rekan murid dan saudari yang mengikutinya, dan ada juga banyak saudari muda yang melemparkan pandangan kagum. Fu Haotian adalah seorang pemimpin di istana Changyun kontemporer dalam hal latar belakang keluarga, kultivasi, penampilan, dan perilaku. Dia telah terkenal sejak lama dan setara dengan saudari senior Zhong Limeng. Dalam hal latar belakang dan bakat, dia masih lebih baik daripada Zhong Limeng. Dia kembali pertama kali dalam kompetisi untuk murid langsung, yang telah menarik diskusi hangat dari banyak rekan murid. Tepat saat suara-suara itu berdengung, sosok yang cantik juga melangkah ke alun-alun dan berjalan menuju aula utama. Rok panjang berwarna kuning muda, rambut hitam seperti air terjun.
Begitu Zhong Limeng yang bermartabat muncul, banyak murid juga menatapnya, dengan kekaguman dan rasa hormat di mata mereka. Meskipun tidak banyak orang, mereka semua tampak bertekad. Begitu kakak perempuan senior ini muncul, diskusi yang memanas sulit untuk diredam. Mata terus berkumpul, memperhatikan sosok dalam rok panjang berjalan menuju aula utama. Berdiri tegak di depan pintu, sejajar dengan Fu Haotian, momentumnya tidak kalah sedikit pun. Fu Haotian tersenyum ringan dan menyapa dengan pandangan sekilas, dan matanya lebih arogan. Kakak perempuan, apa kabar? Kamu lelah sepanjang jalan. Kami baru saja kembali ke Istana Surgawi. Tampaknya perjalananmu tidak lancar. Kamu dapat melakukan segalanya sesuai kemampuanmu. Kakak perempuan, jangan memaksakan diri. Kata-katanya lembut tetapi tajam, dan banyak rekan murid tampak marah. Sebelum menghitung mayat iblis, Fu Haotian telah menunjukkan bahwa dia yakin akan kemenangan, dan dia bersikap merendahkan, lebih arogan dari sebelumnya. Mata Zhong Limeng dingin pada tatapan lembut dan munafik itu. Dalam hal latar belakang, senjata sihir, dan koneksi, dia tidak dapat dibandingkan dengan leluhur generasi kedua ini. Ini adalah perbedaan titik awal yang alami, dan itu adalah takdir yang tidak dapat diubah. Jika hanya tentang usaha dan bakat yang diperoleh, Zhong Limeng yakin bahwa dia tidak akan kalah dari orang ini. Namun, kenyataan begitu kejam. Kali ini, pertarungan untuk mendapatkan warisan pribadi ditentukan oleh jumlah monster yang terbunuh. Dia hampir hancur dalam semua aspek, dan bahkan kapal terbang yang dia tumpangi memiliki perbedaan nilai yang jelas. Kontras yang sangat besar hampir mengumumkan pemenangnya. Tetapi Zhong Limeng mengira dia telah melakukan yang terbaik dan tidak mau menerima nasibnya. Dia mengangkat matanya dengan tenang dan menjawab dengan dingin. Kakak Fu benar, semuanya sudah diputuskan. Sebuah suara lembut terdengar, dan banyak rekan murid berdiri di belakang Zhong Limeng. Bahkan jika mereka tidak mau, mereka tidak tahan dengan tatapan arogan Fu Haotian. Melihat kedua belah pihak saling berhadapan, seorang tetua akhirnya berjalan keluar dari aula. Dia menatap semua orang dengan tangan di belakang punggungnya, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba, para murid berdiri diam di posisi mereka, mengangguk dan menunggu. Perubahan kehidupan terdengar di Istana Peri. 3 hari kemudian, kita akan menghitung mayat iblis di depan aula dan memutuskan kandidat untuk murid pribadi ini. Kamu akan mundur terlebih dahulu. Ribuan murid membungkuk bersama. Zhong Limeng dan Fu Haotian juga menanggapi dengan hormat. Murid patuh. Ketika dia berdiri lagi, sosok tetua itu telah pergi jauh. Mata Fu Haotian lebih sombong, dia menundukkan matanya dan tersenyum, dan pergi dengan kipas awan di tangannya. Punggungnya sangat tegak, penuh percaya diri. Di belakangnya, ada sekelompok murid yang mengikutinya dengan menyanjung. Sanjungan dan kebisingan memudar, hanya menyisakan beberapa orang di depan aula utama. Alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi, dan Zhong Limeng juga pergi dengan ekspresi serius. Dia berjalan melewati beberapa pintu aula di sepanjang jalan. Rekan-rekan murid di belakangnya masih mengeluh dan marah. Fu Haotian sangat tidak tahu malu. Dia memiliki wajah untuk berpura-pura di depan semua orang dengan mengandalkan latar belakang keluarganya dan bantuan eksternal. Dia selalu seperti ini, leluhur generasi kedua yang mendominasi. Saya pikir dia penuh percaya diri. Saya khawatir dia telah memburu banyak monster. Hei, dia mendapat bantuan dari para guru surgawi, dan bahkan tetua ke-8 pun menurutinya selama proses berlangsung. Apa yang bisa kita lakukan untuk melawan? Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Bisikan-bisikan itu terdengar satu demi satu, dan ke-8 murid lainnya semuanya tampak tidak adil. Namun, tidak peduli bagaimana mereka membicarakannya, Zhong Limeng tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak ada saudara lain di sekitarnya yang berbicara untuk keadilan, dan bahkan para murid yang mengikutinya pun berangsur-angsur bubar. Hati orang-orang sedih, dan dunia memang seperti ini. Suasana sunyi menyebar di sekitar beberapa orang. Baru setelah mereka berjalan keluar dari halaman dalam Istana Abadi, Wei Zhenfang, yang berjongkok di sudut, hampir mati rasa karena berjongkok. Akhirnya, dia menunjukkan keterkejutan di matanya, dan buru-buru melangkah maju dan membungkuk dengan tenang di depan mereka. Nona Zhongli, saya merasa terhormat. Orang tua aneh itu tiba-tiba muncul dan membungkuk di depan mereka. Zhong Limeng dan beberapa orang lainnya terkejut. Senior ini, Anda adalah hanya saudara senior kedua yang berbisik di telinganya. Dia adalah salah satu master yang diundang oleh Fu Haotian. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa orang ini telah naik perahu terbang bersama Fu Haotian dan telah berangkat sebelum kita. Bisikan itu terdengar, dan wajah semua orang menjadi sedikit dingin. Zhong Limeng juga memiliki wajah yang dingin. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah seorang master, momentumnya sama sekali tidak kalah. Aku ingin tahu apakah kamu punya saran. Wei Zhenfang tidak marah, tetapi tersenyum lebih ramah. Menyebarkan indera spiritualnya, dia merasakan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar. Baru saja dia melangkah lebih dekat dan tersenyum serta memberi selamat. Selamat, Nona Zhongli, atas kemenanganmu. Aku di sini untuk mengucapkan selamat padamu. Nona, kaulah yang diharapkan semua orang. Kau adalah calon penguasa Istana Surgawi.
Kau benar-benar pantas menyandang gelar itu. Kata-kata yang tidak dapat dijelaskan itu mengejutkan Zhong Limeng dan yang lainnya. Zhong Limeng tampak kesal dan mencoba berbicara. Yang mulia, jangan mengejekku. Jika Fu Haotian punya saran, silakan bicara. Tanpa diduga, begitu kata-kata itu terucap, Wei Zhenfang awalnya tertegun, lalu dia mengangkat kepalanya dan terkekeh. Hahaha, Nona, kau bercanda. Fu Haotian itu sampah. Bagaimana dia bisa mengejekmu? Siapa dia? Bagaimana dia bisa bersaing denganmu jika dia tidak tahu ketinggian dunia? Omelan itu menyegarkan, dan Zhong Limeng sudah bingung. Orang ini, bukankah dia seorang master yang diundang oleh Fu Haotian? Mengapa dia mencoba mendekatiku? Sebelum dia sempat bertanya, Wei Zhenfang sudah berhenti tersenyum dan memberikan sebuah cincin penyimpanan secara misterius. Simpanlah cincin ini, Nona Zhongli. Misiku telah tercapai. Aku mendoakanmu menang lagi. Melihat cincin penyimpanan yang tergantung di depannya, Zhong Limeng benar-benar bingung. Dia menatapnya dengan mata jernihnya dengan heran dan ragu. Apa maksudmu dengan ini? Bagaimana kamu bisa berbicara tentang kemenangan? Kamu dan aku hanyalah orang asing, dan kita tidak berada dalam bisnis yang sama. Mengapa kamu memberiku cincin penyimpanan? Wei Zhenfang tidak menjawab serangkaian pertanyaan. Dia membelai janggutnya dengan senyum di tangan kirinya, dan matanya penuh dengan kebijaksanaan yang melihat semuanya. Dia menunjukkan kekaguman dan memberinya tatapan penuh arti. Kamu masih bisa begitu sabar sampai sekarang. Nona benar-benar rendah hati. Namun, sekarang setelah situasi keseluruhan telah diputuskan, kamu tidak perlu bersabar lagi. Aku sudah tahu segalanya. Kamu dan aku tahu itu dengan baik. Mulai sekarang, aku akan menjadi bawahanmu. Jika kamu mengirimiku perintah, aku akan mati. Kemudian dia membungkuk dalam-dalam. Wei Zhenfang patuh seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang guru yang bijaksana. Tanpa menunggu Zhong Limeng berbicara, dia sudah pergi dengan tegas. Setelah pertemuan ini, jarak antara Fu Haotian dan nona muda ini bagaikan langit dan bumi di hatinya. Dia pergi dengan gembira, dengan kebebasan dan keterbukaan pikiran yang tak terlukiskan di punggungnya. Di gerbang halaman dalam istana peri, Zhong Limeng mengambil cincin mengambang itu dengan bingung, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kau mengetahuinya dengan baik. Bagaimana situasinya? Bagaimana aku bisa mengetahuinya dengan baik? Ketika dia melihat ke belakang dengan bingung, saudara-saudari lainnya juga memiliki ekspresi berantakan di wajah mereka, saling menatap dengan bingung, dan hampir menggaruk bagian belakang kepala mereka. Aku tidak. Bab 1069 pemenang atau pecundang. Zhong Limeng dan rekan-rekan magangnya tidak tahu. Karena kehati-hatian, Zhong Limeng dengan hati-hati menyimpan cincin penyimpanan. Kata-kata Wei Zhenfang sangat aneh, dan tidak ada yang mempercayainya dengan mudah. Selain itu, Fu Haotian selalu munafik, jadi semua orang membuat konspirasi untuk menjaganya, lalu pergi. Di halaman dalam istana abadi, Wei Zhenfang melangkah ke villa dengan semangat tinggi, dan berjalan maju dengan tangan di belakang punggungnya, tampak berseri-seri. Penampilannya yang arogan membuat sekelompok orang tua iri. Namun, Wei Zhenfang telah bertarung melawan 8 iblis surgawi, jadi meskipun mereka kesal, mereka tidak berani menunjukkannya di permukaan. Yang kuat dihormati, ini adalah kebenaran abadi. Para master hanya bisa tersenyum di wajah mereka, dan berkata mem dalam hati mereka. Wei Zhenfang menjadi semakin bangga saat dia berjalan, dan berjalan lurus melewati beberapa gerbang halaman, bergerak maju dengan mantap dengan aura penuh, dan tidak ada sampah lain di matanya. Tepat sebelum memasuki ruang rahasia, seorang pria tua maju untuk memberi hormat. Saudara Wei, kami telah kembali dengan selamat, dan kamu juga telah mengambil ramuan surgawi untuk meregenerasi telapak tanganmu. Jika tidak ada yang penting, kamu sebaiknya menyerahkan gelang penyimpanan itu agar kami dapat menghitung mayat iblis. Ini adalah hal yang paling penting saat ini. Wei Zhenfang meliriknya dengan acuh tak acuh dan tidak menanggapi. Hanya dengan tatapan itu, lelaki tua itu tampak diselimuti oleh tekanan yang tak terlihat, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Wei Zhenfang tampak acuh tak acuh, dan sikap tuannya menjadi semakin alami. Dia telah melihat semuanya dan bertanya kembali dengan suara yang mendominasi dan kuat. Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Sudut mulut lelaki tua itu berkedut, dan wajahnya berganti-ganti antara biru dan merah. Wei Zhenfang yang baik sekali. Aku tidak tahu nasib buruk macam apa yang dimilikinya. Dia telah membuat kemajuan besar dalam kultivasinya dan bertarung melawan 8 iblis. Baru beberapa hari, tetapi dia berpura-pura. Sungguh penjahat. Meskipun dia marah, dia hanya bisa memaksakan senyum dan menyapa. Wei, Tuan Wei, Anda bercanda. Beraninya saya melampaui batas. Namun, kita harus menghitung mayat iblis dalam 3 hari. Ini terkait dengan rencana Tuan Fu. Anda telah pulih. Silakan serahkan gelang penyimpanan terlebih dahulu. Begitu suara itu jatuh, wajah Wei Zhenfang menjadi lebih dingin. Bisakah Anda bayangkan betapa berbahayanya saat saya bertarung melawan 8 iblis? Saya masih perlu memulihkan diri selama beberapa hari. Kita akan membicarakan hal-hal lain nanti. Dengan suara dingin, ribuan kata lelaki tua itu tertahan di tenggorokannya.
Ya, menghadapi Wei Zhenfang yang begitu kuat, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan pergi. Dia melewati beberapa gerbang halaman di sepanjang jalan, dan wajahnya menjadi semakin muram saat dia berjalan. Akhirnya, dia kembali ke aula depan. Fu Haotian, yang duduk di kursi utama, menatapnya dengan penuh harap dengan senyum percaya diri di wajahnya. Tuan Feng, bagaimana? Lelaki tua itu membungkuk perlahan, wajahnya sedikit malu. Tuan, Wei Zhenfang bilang dia masih perlu mundur dan akan membahasnya lagi dalam 3 hari. Sebagian besar mayat iblis ada di gelang penyimpanannya. Aku khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Begitu suara itu jatuh, aula tiba-tiba menjadi sunyi. Banyak master memiliki ekspresi yang rumit, dan tidak berani berbicara menentang kesombongan Wei Zhenfang. Fu Haotian murah hati dan hanya mengangguk sambil tersenyum. Tidak masalah, Wei tua benar-benar perlu istirahat setelah melawan 8 iblis. Wajar bagi kita untuk menunggu dengan sabar selama 3 hari. Silakan pergi lagi dan tanyakan pada Wei tua berapa banyak mayat iblis yang ada, sehingga aku bisa tahu. Tidak perlu terburu-buru menginventarisasi. Mayat iblis ada di tangan Wei tua, jadi tidak perlu terburu-buru. Fu Haotian masih begitu tenang dan percaya diri, dan kata-katanya menunjukkan kecerdasan emosional yang baik. Dia memberi cukup wajah kepada pengunjung dan menunjukkan kemurahan hatinya untuk memenangkan hati orang-orang. Orang tua itu berterima kasih dan segera pergi. Dia berjalan ke halaman belakang lagi. Kemarahannya jelas sudah jauh berkurang, dan dia pun tenang dan membungkuk ke ruang rahasia. Maafkan saya, Tuan Wei. Tuan muda meminta saya untuk bertanya. Ada berapa mayat iblis di gelang penyimpanan itu? Di ruang rahasia, Wei Zhenfang baru saja akan mulai mengatur napasnya. Tiba-tiba, dia mendengar transmisi suara ini. Dia merasa terganggu oleh gangguan itu dan hanya berbicara asal-asalan sesuai dengan kesannya. 1000. Suara terima kasih terdengar dari luar pintu dan bergegas pergi. Wei Zhenfang hendak melanjutkan mengatur napasnya, dan tiba-tiba sebuah cahaya muncul di benaknya. Ya, ada hampir 1000 mayat iblis di depannya. Jika dia memberikannya kepada Fu Haotian, itu tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Bagaimanapun, mayat iblis yang diberikan oleh senior semuanya hancur dalam hal kualitas dan kuantitas. Jika dia benar-benar memberikannya kepada Fu Haotian, paling-paling dia akan mendapatkan 1 atau 2 ramuan tingkat surga lagi. Jika dia memberikan gelang itu kepada Nona Zhongli, itu akan sangat berbeda. Fu Haotian tidak hanya akan kalah, tetapi dia juga bisa menambahkan lapisan gula pada kue untuk memenangkan bantuan. Bagaimana mungkin ramuan kelas surga dapat dibandingkan dengan bantuan Nona Zhongli? Siapa tahu, masalah ini mungkin membuat senior lebih puas. Jika senior puas, 1000 mayat iblis ini akan dapat memainkan nilai 1000 kali lipat. Sekilas jelas mana yang lebih penting. Semakin dia memikirkannya, semakin dapat diandalkan. Wei Zhenfang menepuk pahanya. Ya, 3 hari kemudian, semua mayat iblis akan diserahkan kepada Nona Zhongli. Hanya memikirkan pro dan kontra serta konsekuensinya, wajah Wei Zhenfang penuh dengan senyuman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak diam-diam membanggakan bahwa bahkan pemulihan menjadi jauh lebih mudah. Kekuatan jalan bergema di ruang rahasia, seolah-olah benar-benar ada sedikit gaya master. Pada saat yang sama, orang tua itu bergegas kembali ke aula dan mengumumkan hasilnya dengan keras. Tuan muda, Wei tua masih memiliki 1000 mayat iblis di tangannya. Ketika kata-kata ini keluar, para master yang hadir semuanya bersemangat. Masih ada 1000 mayat iblis. Kali ini, persaingan untuk mendapatkan warisan pribadi pasti akan menang. Mereka bertukar pandang dengan tenang, dan semua orang tampak bangga. Melihat ke kursi utama, mata para lelaki tua itu lebih tersenyum. Bahkan jika mereka tidak diizinkan untuk berbicara, ekspresi penuh harap mereka sudah penuh dengan makna mencari pujian. Mata Fu Haotian bersinar, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Bagus. Ada 1000 mayat iblis, dan hasil dari kompetisi murid pribadi ini telah diputuskan. Kali ini saya pergi ke Bintang Suihan untuk memburu iblis. Semua senior telah bekerja keras dan memberikan kontribusi besar. Ketika saya menjadi murid utama dalam 3 hari, saya pasti akan memberi Anda hadiah yang besar. Mendengar janji hadiah yang besar, sekelompok lelaki tua semuanya bersemangat tinggi dan mengepalkan tangan mereka. Terima kasih, Tuan Muda. Pujian dan sanjungan tidak ada habisnya. Tuan Muda baik dan murah hati, dan itu adalah takdir surga. Kami berharap Tuan Muda Fu mewarisi Istana Surgawi Changyun di masa depan, dan namanya akan diwariskan sepanjang masa. Merupakan kehormatan besar untuk melayani Anda, Tuan Muda. Selamat, Tuan Muda. Pujian dan tawa bergema, dan villa itu penuh dengan kegembiraan. Fu Haotian duduk dengan kokoh di kursi giok, dan cahaya percaya diri di matanya berkedip-kedip seperti bintang. Bab 1070 upacara kepala suku dimulai, dan taruhannya ditingkatkan. 3 hari kemudian, Istana Abadi Changyun menyambut banyak tamu terhormat, dan arena seni bela diri sudah penuh sesak. Lebih dari 1000 murid dalam tiba, berdiri dalam formasi di luar arena seni bela diri, dengan pakaian putih yang lebih indah dari salju dan sikap yang luar biasa, dan banyak dari mereka yang berbakat.
Di belakang murid-murid dalam, ada puluhan ribu murid luar yang mengikuti dari dekat, berdiri diam dengan ekspresi serius, mengenakan pakaian panjang abu-abu dan keabadian yang menakjubkan. Inilah keabadian abadi yang diharapkan oleh manusia. Siapapun dari mereka dapat disebut sebagai putra surga yang sombong yang sulit untuk dikagumi. Kultivator biasa di sini mungkin merasa sulit untuk mengangkat kepala mereka, dan mereka kewalahan oleh formasi yang mengerikan ini. Bahkan berdiri diam di dalamnya akan merasa malu. Inilah kekuatan Istana Abadi Changyun dan fondasi Sekte Panggung Surgawi. Namun hari ini, puluhan ribu Tianjiao ini juga memiliki kesempatan untuk bersinar. Fokus seluruh hadirin tertuju pada dua orang yang berdiri diam di arena seni bela diri. Sebagai kakak senior saat ini, Zhong Limeng secara alami berdiri dengan tenang di sebelah kanan, sementara Fu Haotian berdiri di sebelah kiri dengan kipas awan di tangannya dan ekspresi tenang dan percaya diri. Pria dan wanita ini menarik perhatian puluhan ribu mata. Murid utama Istana Changyun akan lahir di antara mereka, dan calon penguasa istana berada tepat di depan mereka. Keduanya seperti matahari dan bulan, dan cahaya mereka menutupi bintang-bintang di belakang mereka. Sebelum upacara utama dimulai, banyak mata telah tertarik oleh kedua orang ini. Suasana yang menekan dan menegangkan menyebar tanpa suara di lapangan seni bela diri. Awan dan kabut menggulung, dan sinar cahaya bergema. Meskipun ada pemandangan yang damai di sekelilingnya, banyak murid di belakangnya sudah khawatir, dan napas mereka menjadi lebih hati-hati. Setelah menunggu lama, seorang murid muda menarik kembali pandangannya dan dengan gugup mengirim pesan kepada kakak seniornya di sampingnya. Kakak senior, apakah menurutmu kakak senior Zhongli dapat mengalahkan Fu Haotian? Pria parubaya itu mengerutkan kening ketika mendengar suara itu, dan tidak berani menatapnya. Sulit untuk memprediksi hasilnya. Kami saudara-saudara telah mencoba yang terbaik dan bahkan menyebar untuk mencari dan memburu iblis dengan segala cara, tetapi Fu Haotian telah mengundang banyak ahli untuk membantu kami, yang berada di luar jangkauan kami. Kami hanya dapat melakukan yang terbaik dan menyerahkannya pada takdir. Mendengar ini, wajah pemuda itu menjadi lebih serius dan khawatir. Saudaraku, kami tidak takut mati. Para penguasa surgawi itu mungkin tidak berani menyebar untuk memburu iblis. Saya yakin hasil kami tidak kalah dari mereka. Saya khawatir Fu Haotian, si munafik ini, akan melakukan sesuatu secara diam-diam. Pria parubaya itu mengangguk dan wajahnya menjadi gelap. Itu mungkin. Namun, kepala istana ada di sini hari ini, dan orang-orang berpangkat tinggi lainnya dari Tianzong juga hadir. Fu Haotian memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa, tetapi dia belum dapat menutupi langit dengan satu tangan. Saya percaya bahwa kemenangan atau kegagalan akan dinilai oleh publik. Semuanya akan ditentukan oleh jumlah mayat iblis. Pemuda itu mengangguk dan diam-diam mengepalkan tinjunya di lengan bajunya. Saat mereka sedang memancarkan suara mereka, beberapa sosok muncul dari kehampaan, dengan aura yang kuat dan menakutkan. Begitu mereka muncul, suasana menjadi lebih tegang dan hikmat. Banyak tamu terhormat duduk di atas panggung, memancarkan sikap yang luar biasa, dengan aura yang tak terduga di sekujur tubuh mereka, dan bahkan wajah mereka diselimuti kabut yang membuat orang biasa sulit melihat dengan jelas. Bahkan jika mereka hanya muncul dan berdiri diam, mereka seperti beberapa dewa, dengan mata menatap ke bawah ke arah mereka, memancarkan tekanan yang menakutkan. Tiba-tiba, banyak murid menatap mereka dengan penuh hormat, dan ada kejutan dalam bisikan mereka. Senior itu mengenakan jubah api, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang agung. Mungkinkah dia adalah Dewa Sembilan Api yang legendaris? Legenda mengatakan bahwa Dewa Sembilan Api adalah seorang kultivator tingkat surgawi kelas 2 10.000 tahun yang lalu, dan dia bertanggung jawab atas Li Huo Tianzong dan memandang rendah Nanli Tianjing. Aku tidak menyangka bahwa bahkan senior ini akan datang. Mungkinkah senior cantik di sebelahnya adalah master nomor 1 Nanli Tianjingku, Long Yue Xuanji? Lihat, ada juga kepala sekte Wan Haidao, senior Yuan Zhenzi. Dia adalah tetua agung Qianyuan Tianmen, senior Jiang Suran, master peringkat surgawi sejati. Pemimpin teratas dari 7 Tianzong di Nanli Tianjing semuanya telah hadir. Ini benar-benar acara langka dalam 1000 tahun. Para murid luar terkejut dan kaget, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirim pesan suara. Meskipun mereka adalah murid Tianzong, kultivasi dan pengetahuan mereka relatif terbatas. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Mereka kagum ketika mereka dapat bertemu dengan para tetua sekte mereka sendiri pada hari kerja. Pada saat ini, mereka menyaksikan gaya banyak senior legendaris, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Sebaliknya, para murid dalam relatif tenang, dengan hanya sedikit kegembiraan di mata mereka, tetapi mereka tidak kehilangan sikap murid Tianzong, berdiri dengan mantap dan tenang seperti pohon pinus. Sesekali, beberapa orang menoleh ke belakang dan berkata dengan dingin, Anda bersikap sangat kasar di depan tamu-tamu terhormat. Bukankah itu akan mencoreng nama baik Tiangong? Changyun Tiangong saya telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Wajar saja jika upacara utama mengundang banyak tamu terhormat. Apa yang diributkan? Beberapa kata arogan segera menenangkan para murid luar.
Suasana akhirnya tenang, tetapi kegembiraan itu sulit ditekan. Puluhan ribu Tianjiao tampak penuh harap, dan semua mengarahkan pandangan mereka ke kursi VIP di atas panggung. 7 tamu terhormat itu hanya berdiri diam, tetapi tetap membuat orang-orang merasa sangat takut. Kekuatan misterius dari jalan itu tetap ada di sekitar mereka. Bahkan para tetua Changyun Tiangong hanya bisa berdiri diam di bawah tangga batu giok, dan tidak berani berdiri sejajar dengan kedelapan orang ini. Tiba-tiba, 7 guru itu mengangkat mata mereka bersama-sama, dan langit dipenuhi dengan awan merah muda yang kaya. Kemudian, riak-riak di kehampaan menyebar lapis demi lapis, dan langit dipenuhi dengan awan merah muda seperti danau. Melihat pemandangan yang begitu aneh, mata ketujuh orang itu bersinar. Orang tua berjubah api itu membelai janggutnya dan tertawa, dan kekuatan Tao yang mengerikan menyapu seluruh penonton seperti gelombang. Hahaha, aku belum pernah melihat Master Istana Nanli begitu maju dalam kultivasi hanya dalam 1000 tahun. Dengan bakat seperti itu, aku benar-benar malu pada diriku sendiri. Dengan senyum santai, kekuatan Tao menyapu seperti air pasang. Puluhan ribu murid Tiangong menjadi pucat dan bergoyang seolah-olah mereka berada dalam badai. Hanya beberapa ratus murid elit yang hampir tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Zhong Limeng dan Fu Haotian tampak hikmat, tetapi gaun mereka sedikit berkibar. Penampilan yang luar biasa seperti itu segera menarik kekaguman dari 7 master, dan mereka juga mengarahkan pandangan mereka ke langit. Akhirnya, riak-riak di kehampaan berhenti. Seorang pria parubaya dengan gaun putih melangkah keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tampan dan luar biasa, sedikit lebih muda dari para master di lapangan, tetapi ekspresinya tenang, tanpa tekanan apapun. 1 langkah, dia melangkah melalui kehampaan dan berjalan keluar. 2 langkah, dia duduk di panggung dan membungkuk perlahan. Semuanya, apa kabar? Dengan kata yang tenang, kekuatan jalan di sekitarnya kembali tenang, tanpa riak apapun, seolah-olah semuanya telah menghilang seperti asap. Orang tua berjubah api menunjukkan ketakutan di matanya, dan dia juga memberi hormat dengan tinjunya. Tuan Istana Nanli, lama tidak bertemu. Kecuali Long Yue Xuanji yang mengangguk acuh tak acuh, para master lainnya juga memberi hormat satu demi satu, dengan rasa hormat di mata mereka. Tuan Istana Nanli sopan. Jalan abadi menghormati seni bela diri. Kultivasi Nanli Qingming baru berusia 10.000 tahun. Di hadapan monster tua ini, dia hampir seperti junior, tetapi dia mampu bertahan, yang cukup untuk membuat 7 master kagum. Terlepas dari usianya, Master Istana Surgawi kontemporer ini telah diperlakukan setara, dan bahkan sedikit lebih baik darinya. Nanli Qingming tersenyum elegan, tanpa kepura-puraan apapun. Sebagai tuan rumah, dia memimpin dengan duduk di kursi utama, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk mengundang 7 Master Sekte Surgawi. Silakan duduk. Hari ini adalah upacara utama Istana Surgawi saya. Saya ingin meminta Anda untuk datang dan menjadi saksi. Jika keramah tamahannya tidak cukup baik, mohon maafkan saya. Nanli Qingming berbicara dengan tenang, dengan senyum di wajahnya, dan gerakan mengulurkan tangannya sangat elegan, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Para master dari 7 sekte utama juga sangat sopan, dan mereka saling menyapa dengan cukup ramah. Master Istana Nanli, Anda terlalu baik. Kami merasa terhormat untuk menyaksikan upacara besar istana Anda. Ya, Istana Changyun memiliki fondasi yang luar biasa. Kedua murid istanamu berbakat dan keduanya luar biasa. Wah, ini adalah kisah yang bagus untuk menyaksikan upacara besar kali ini. Benar sekali. Aku pikir Fu Haotian dari istanamu memiliki kultivasi yang mendalam dan merupakan bakat yang langka. Memang, Fu Haotian memiliki masa depan yang cerah. Beberapa kata ini penuh dengan makna yang dalam. Sebelum kompetisi upacara kepala suku dimulai, beberapa VIP dari 7 sekte utama condong ke Fu Haotian. Sikap yang jelas ini benar-benar menarik. Para murid di luar arena seni bela diri mengubah warna mereka diam-diam, dan ekspresi yang berbeda langsung meluap di wajah mereka. Mata Nanli Qingming bersinar dengan cemerlang, tetapi dia hanya tersenyum dan mengangguk secara alami. Di bawah tangga batu giok, tetua yang keriput itu membungkuk dengan pengertian, berbalik dan mengumumkan dengan keras. Upacara kepala suku dimulai. Hari ini, disaksikan oleh kepala istana dan para tetua dari 7 sekte utama, upacara kepala suku akan diadakan di arena seni bela diri. Jumlah mayat monster yang diburu akan menentukan pemenang dan posisi kepala suku. Waktu 3 hari telah tiba. Fu Haotian dan Zhong Limeng masing-masing akan menunjukkan hasil perburuan monster mereka. Jika tidak ada yang keberatan, kalian berdua akan mulai sekarang. Suara keras itu bergema, dan semua orang menahan napas dan melihat ke arena seni bela diri. Tepat saat Zhong Limeng membungkuk dengan sungguh-sungguh, Fu Haotian tiba-tiba berbicara dengan percaya diri. Tunggu sebentar, Tetua Agung, harap mengerti. Saya ingin menambahkan taruhan. Sebuah suara yang dalam terdengar, dan seluruh hadirin terkejut. 7 master di atas panggung menatapnya tanpa suara, dan mata mereka tertarik oleh sosok yang sombong itu. Semua murid di sekitar arena seni bela diri bahkan lebih gugup. Zhong Limeng juga mendongak dengan heran, dan firasat buruk muncul di matanya.
Menambahkan taruhan. Upacara ketua sangat kejam. Begitu pemenang ditentukan oleh pemenang, kedua orang yang bersaing akan memiliki situasi yang sangat berbeda sejak saat itu. Konsekuensi dari yang kalah dapat dibayangkan. Dalam kompetisi yang begitu ketat, mereka benar-benar berani menambahkan taruhan. Sungguh keberanian